Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini, saya, Rehan Putra Suryawan dengan NRP 073 dan Adinda Lulita, NRP 67, akan menjelaskan mengenai PNID. Di sini kami memvisualisasikannya menggunakan Visio. Nah, dari Visio ini kita mengambil suatu proses yaitu distilasi. Dari beberapa referensi yang kami dapat juga, lalu kita memodifikasi dan akhirnya kita mendapatkan atau merumuskan PNID seperti yang ada di layar tersebut. Jadi untuk pertama ini adalah proses yang kami tekankan adalah memang distilasi ya. Mungkin bisa agak ke bawah, Mbak. Oke, kita dari kiri ya membacanya, itu yang utama dari feed tank terlebih dahulu. Jadi nanti ini feed tank ini adalah umpannya ya, umpannya atau bahannya. Nah, dari bahan ini kita langsung bisa mengalirkan atau kita mengalirkan dari feed tanknya, lalu dipompa menggunakan centrifuge pump atau pompa sentrifugal. Nah, dari pompa sentrifugal ini akan menuju ke kolom distilasi, tapi sebelum itu akan melewati beberapa alat instrumentasi. Nah, contohnya di situ ada FT atau flow transmitter. Nah, dari flow transmitter ini akan dideteksi atau akan ditindaklanjuti dengan FC. Nah, FC di sini adalah flow controller, di mana akan mengontrol valve yang ada di sebelahnya. Ini memakai screw valve. Jadi buka tutup seperti itu. Nah, fungsinya untuk mengatur flow rate agar flow rate yang masuk ke kolom distilasi itu stabil seperti itu. Nah, dari kolom distilasi ini terjadi proses distilasi seperti biasa ya. Jadi memang di distilasi memisahkan atau membuat fase yang berbeda atau mengambil zat dengan titik didih ya volatilitas berdasarkan volatilitas di mana akan menghasilkan top product dan bottom product juga dari flux. Nah, ketika nanti terjadi top product akan langsung ke atas ya pasti ya, kan dia bentuknya adalah gas, itu akan ditangkap oleh kondensor dan akan terjadi proses kondensasi. Nah, nanti akan dibantu dijelaskan oleh Mbak Adinda ya. Lalu di bottom product di sini, bottom product itu ketika memang sudah terpisah di bottom product yang bawah, nah di bottom produknya itu akan mengalir ke bawah ya pastinya. Di situ sudah ada pompa yang akan mengalirkan ke bagian kanan atau bagian kiri. Nah ini berbeda ya, kalau misalnya bagian kanan dia akan mengalir dan ditangkap oleh flow transmitter lagi, lalu ditindaklanjuti oleh flow controller dan juga ada valve di situ. Nah, ketika itu memang nanti hasilnya itu akan mengalir dan bisa masuk ke limbah atau memang dibutuhkan lagi ya nanti ke proses yang selanjutnya, bukan di PNID distilasi ini atau proses ini. Nah, kalau misalnya ke bagian kiri, di bagian kiri tersebut ditangkap oleh kondensor dan terjadi proses kondensasi di mana akan dimasukkan kembali nih bahannya ke kolom distilasi untuk didistilasi kembali. Nah, kenapa bottom product ini dimasukkan kembali? Karena kita meminimalisir kerugian ya. Juga bahan tadi yang nantinya diseparasi antara limbahnya atau yang akan dimasukkan kembali sebagai feed itu untuk memurnikannya lagi karena ada impurities kan di situ. Nah, agar impuritiesnya itu juga berkurang, makanya dia itu melalui proses yang bagian kiri itu tadi. Nah, kalau misalnya yang dari kiri itu ada feed masuk juga ke kondensor, itu sebenarnya juga bisa dari proses lain, bukan di proses ini yang nantinya memang ditangkap lalu masuk ke kolom distilasi. Kembali ke atas lagi, setelah memang terjadi dari top product terjadi proses kondensasi, dia itu akan melalui ini ya alat yang berbeda di sebelah kanan. Nah, mungkin saya bisa dibantu oleh Mbak Adinda untuk menjelaskan ya. Silakan, Mbak. Ya, selanjutnya merupakan bagian hasil atas atau top product, yang mana top product ini akan masuk ke dalam kondensor. Hasil dari kondensasi ini akan dilanjutkan ke distillate receiver, di mana di sini tuh terjadi dua fase, yakni fase cair dan juga fase uap, di mana yang nantinya
fasa cair itu akan dipompa untuk memasuki flow transmitter yang nantinya akan mengirimkan sinyal ke flow controller yang akan mempengaruhi valve buka tutupnya valve ini. Di mana dari hasil distillate receiver tadi itu merupakan reflux yang akan dikembalikan ke kolom destilasi. Yang selanjutnya sebagian dari hasil distillate receiver akan ke kanan, yakni dipompa, dan sama, yakni memasuki ke flow transmitter, yang nantinya mengirim sinyal ke flow controller yang akan mempengaruhi buka tutupan valve ini, yang nantinya akan disimpan ke storage tank, di mana di storage tank ini nanti akan dilanjutkan ke proses yang selanjutnya. Nah, untuk yang di bagian atas atau yang di bagian uapnya, ini buka tutup valve yang di atas ini juga dipengaruhi oleh hasil dari tekanan yang dihasilkan oleh kolom. Yakni ada yang namanya PP, pressure transmitter, dan juga pressure controller yang akan mempengaruhi buka tutupan yang atas ini. Mungkin cukup dari saya. Oke, mungkin tadi menjelaskan mengenai secara proses ya. Jadi ketika memang sudah di storage tank memang kita mengambil ini sebagai bagian distilasi. Nah, ketika memang sudah terjadi distilasi tersebut, dari storage tank itu memang akan dialihkan ke proses selanjutnya. Dan juga di sini juga ada output berupa limbah yang ada di top product maupun bottom product, atau memang kita mendesain sebagai bahan-bahan yang lain untuk proses-proses yang lain juga dalam pabrik. Nah, mungkin tadi agak sedikit lupa menjelaskan mengenai beberapa ini ya, kayak pipelines-nya ya. Di sini kan ada beberapa kayak yang putus-putus atau yang menyambung seperti itu. Nah, bisa ditunjukkan dengan kursor yang ada. Kalau misalnya yang putus-putus ini menunjukkan adalah pipelines atau arah dari elektrikal. Elektrikal yang mana itu berhubungan sekali dengan alat-alat instrumentasi. Nah, di mana kalau semisalnya garis yang menyambung ini adalah garis proses yang utama, yaitu PFD ya biasanya kita menyebutnya lah seperti itu. Lalu untuk itu ada lagi yang agak berbeda, itu adalah pneumatik. Nah, di mana pneumatik ini bersifat akan lebih responsif sih sebenarnya, ke responsif aja. Jadi lebih responsif daripada yang di elektrikal itu gitu. Mungkin cukup sekian dari kami untuk menjelaskan mengenai PNID yang berhubungan dengan proses distilasi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.